Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini sesuai dengan requestan kalian, kita akan membahas XRP atau enggak Ripple gitu ya. Dan kita lihat Ripple itu sekarang di peringkat ke-6 ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari 7 hari terakhir atau seminggu yang terakhir, in terms of percentage dari persentasenya, dia naik berapa atau turun berapa. Ini Ripple dari top 10, sepertinya dia yang memimpin ya. Kita bisa lihat dia naik sekitar 57%. Jadi ini luar biasa sekali dan lebih besar kenaikannya daripada Cardano sebenarnya gitu ya. Nah, kita akan membahas Ripple sendiri, bagaimana prospek saya lihatnya, dan analisa teknikalnya juga untuk prediksi harga 2021. Nah, untuk sekilasnya dia ranking 6, lalu kalau total supply sekitar 100 billion itu juga masih cukup normal sekali sih kalau misalnya di dalam market. Kita lihat dulu nih, Ripple itu bergerak di bidang apa? Intinya adalah Ripple itu bergerak di bidang medium of exchange, di mana untuk transfer dan XRP ini ada perusahaannya juga yang namanya Ripple gitu ya. Makanya orang suka bahas Ripple itu sama dengan XRP dan lain-lain. Tapi ya sedikit berbeda, tapi intinya adalah Ripple ini adalah perusahaan yang memiliki XRP seperti itu ya. Dan Ripple ini bekerja sama untuk remittance, artinya untuk mengirim duit to move money to all corners of the world. Jadi untuk mengirim uang dan lain-lain kalau kalian transfer antar negara gitu ya. Dan makanya dia sudah bentuk prospek dan banyak sekali partnership juga antara Ripple dengan bank-bank gitu ya. Makanya kalau saya lihat Ripple sendiri, dia tuh punya sentimen positif sekali gitu ya. Untuk Ripple dan XRP walaupun sekarang lagi ada sidangnya gitu ya. Dan kalau misalnya diperhatikan dengan sidangnya masih berjalan dengan bagus juga, masih sesuai time frame, dan kalau lihat dari responnya cukup positif. Jadi banyak sekali sentimen-sentimen positif atau indikasi positif yang akan datang kepada XRP gitu. Jadi XRP ini bisa naiknya lebih kencang lagi sih kalau menurut saya dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita akan masuk ke teknikalnya, sekaligus kita juga akan membahas tentang ya yang apa yang terjadi lah di dalam Ripple sendiri. Ini pertama kita di XRP USDT ya, tapi sebelum itu saya mau ke XRP USD dari Bitstamp. Kenapa dari Bitstamp? Karena kalau Bitstamp ini dia akan menggunakan dia recordnya lebih panjang gitu ya. Jadi dia record XRP ini dari berapa nih? Dari tahun 2014 gitu ya. Kalau Binance atau ini kan baru, jadi di sekitar 2019an baru di listing gitu ya. Jadi kalau di ini lebih jauh karena kita mau lihat all time high-nya Ripple. Jadi ini Ripple sedikit berbeda, XRP ini sedikit berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena all time high-nya dia, kalau yang lain tuh biasa, koin-koin lain tuh, mereka kena all time high atau hit new all time high. Jadi yang harga paling tingginya itu di bulan apa? Di bulan 2021. Jadi tahun ini di bulan April gitu ya. Tapi kalau Ripple, ini adalah salah satu kripto yang all time high-nya itu di tahun 2018-an awal gitu, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau untuk Ripple sendiri dia all time high-nya itu di sekitar 3,3 dolar, dan kalau misalnya kita zoom out di time frame weekly, dia tuh ada membentuk pattern. Ini kita dilihat dulu. Bisa dibilang kalau menurut saya sih ini seperti cup and handle juga. Jadi ada dua cup and handle, tapi saya coba jelasin pelan-pelan. Mungkin kita lihat dari cup and handle pertamanya dulu. Jadi cup and handle pertamanya itu seperti ini. Oh, tapi sebelum itu mungkin saya jelasin dulu juga nih, vertical line ini apa? Vertical line ini yang pertama dia turun. Ini karena Corona dump, atau mungkin bisa dibilang kayak Black Swan event juga, dimana nggak cuma di cryptocurrency juga, tapi di saham, pokoknya di financial market rata-rata juga akan turun seperti ini di bulan Maret 2020. Lalu di Desember ini Ripple kena musibah juga, yaitu adalah sidang dengan SEC gitu ya. Pokoknya ada semacam kasus lah gitu ya. Kita nggak akan membahas kasusnya di sini karena nanti jadinya panjang. Nah, itu untuk itu. Jadi kita udah dua hal itu yang saya mau highlight. Nah, kita akan masuk ke dalam cup and handle pertama. Kalau kalian bisa lihat ini dari sini, dan dia bentuk cup and handle, kena resistannya, lalu turun ke bawah. Jadi kayak membentuk handle-nya di sini. Kalau kalian bisa lihat ya. Jadi kayak ada handle-nya di sini sebelum akhirnya dia breakout ke atas. Oke. Jadi seperti itu. Dan ini sendiri kita bisa lihat bisa kita atur juga nih untuk target price-nya. Jadi target price-nya kita bisa ambil dari sini, dari paling atasnya dia pada saat dia hit ke paling bawahnya, yaitu pada saat Corona dump juga gitu ya. Lalu kita bisa ukur kira-kira berapa sih dia punya target price. Kalau misalnya kita ukur seperti ini pada saat dia breakout di tanggal 29 Maret 2021, ini sebenarnya udah kena nih target breakoutnya dia gitu ya, di sekitar 1,5 dolar. Seperti itu. Jadi ini adalah cup and handle yang pertama. Yang uniknya adalah dia tuh seperti membentuk yang sekarang tuh namanya cup and handle yang kedua gitu. Jadi dia kayak ada dua cup and handle. Ini cup and handle yang kedua. Oh, mungkin kita bisa lihat dulu nih, cup and handle tuh seperti apa, seperti ini. Jadi ada cup, ada handle. Bedanya adalah ini resistannya lurus gitu ya. Yang kita akan membahas adalah untuk cup and handle yang resistannya sedikit miring seperti itu ya. Nah, ini yang kedua.
hampir sama juga, dia ada membentuk cup and handle-nya, dia bentuk cup-nya seperti ini. Lalu dia bentuk handle-nya di sini sekarang. Nah, sekarang kalau misal kalian perhatikan, dia tuh lagi mau naik ke atas nih, mau breakout istilahnya. Sama dengan hal yang ini juga yang pertama, di mana kita udah turun dan ini dia mau breakout di sini. Makanya saya melihat ada similarity, di mana ada kesamaan juga di antara kedua pattern ini gitu ya. Makanya bisa kita ambil juga, ini sebagai contoh aja, kita mau lihat forecast kira-kira dia kemana sih gitu ya. Kalau misalnya kita ambil, kita pakai bars pattern namanya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini kita akan mau tes lagi ke resistennya lagi yang kedua kali nih. Kan ini yang pertama, ini yang kedua kali, ini yang pertama, nih ini udah mau yang kedua kali. Berarti kita bisa ambil dari yang pertama sini ke pada saat dia mau breakout, mungkin di sekitaran sini. Jadi di sini kita bisa tes kira-kira ini adalah bar patternnya untuk XRP USDT gitu. Ini di time frame weekly, mungkin bisa seperti ini. Jadi mungkin dia akan mengalami sedikit short term pullback. Ini pun kalau menurut saya pullbacknya masih sangat masuk akal, karena dimana kalau misalnya kita tarik dari exponential moving average-nya juga, ini istilahnya mereka dia retest lagi gitu. Jadi dia retest ke EMA20-nya lagi seperti itu. Jadi ini masih healthy pullback juga, asalkan dia nggak turun lagi ke bawah lagi gitu ya. Jadi masih oke. Jadi mungkin kalau short term pullback mungkin dia bisa ke $1 lah. Menurut saya $1 itu masih ada big chance atau ada probability yang besar juga XRP kembali ke $1 sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi gitu ya. Nah ini time frame weekly, jadi kalian tahu. Lalu untuk target price-nya sendiri bisa kita ambil juga, yaitu dari sini, dari Corona Dam juga gitu ya. Kita tarik ke atas sini pada saat mungkin kira-kira dia breakout, mungkin di bulan Oktober bisa terjadi, atau mungkin di bulan November, kita nggak ada yang tahu yang pastinya kapan gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin ya target kembali lagi tes ke all time high, previous all time high-nya dia sebelumnya ke 3,3 bahkan lebih. Kalau di sini target sekitar 3,77. Nih. Sekitar 3,75 lah seperti itu. Mungkin bisa ke $4 juga. Oke. Ini untuk perkiraan aja, untuk secara benar-benar long term-nya gitu ya. Jadi kalau kalian tanya, nanti kita bahas juga nih. Enaknya kalau XRP diapain? Apakah di tradingin atau di investasi aja atau bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya XRP ya kita nggak bisa time the market juga sih kan seperti itu. Tapi dia benar-benar banyak sekali sentimen positif juga untuk XRP. Contohnya, pertama dia lagi ada kasus, oke? Ada sidang dengan SEC. Dan ini mungkin kasus kalau misalnya terselesaikan gitu ya, itu akan menjadi dampak positif. Itu dampak positif pertama. Kalau misalnya dia bisa selesain, nggak usah menang, mungkin dia akan membayar fine atau bayar denda. Tapi asalkan selesai, itu pasti akan membentuk dampak positif juga untuk Ripple sendiri atau XRP. Yang kedua adalah delisting lagi XRP, karena XRP di United States atau di Amerika itu kayak di Coinbase itu mereka delisted. Artinya apa? Artinya koinnya dihapus gitu ya. Jadi udah nggak available buat kalian trade atau kalian beli. Jadi pada saat dia udah selesai kasusnya, mungkin akan beberapa exchange bakal kembali lagi listed XRP. Jadi mereka bisa beli, itu akan mendampak dampak positif selanjutannya. Ketiga adalah Ripple itu mau IPO atau Initial Public Offering perusahaannya gitu ya. Jadi itu akan menjadi dampak positif juga. Jadi benar-benar sebenarnya bukan hanya limit di $3, mungkin Ripple sebenarnya bisa lebih lagi gitu. Apalagi dia bisa dibilang bekerja sama dengan bank juga gitu ya. Nah, udah kita masuk aja ke analisa teknikalnya. Ini untuk time frame daily-nya di XRP USDT. Kalau saya lihat sekarang, kita ambil Fibonacci biasa dari swing-nya paling atas kemarin di bulan April ke paling bawah, karena di sini adalah supportnya ya. Jadi dia tertahan di support di sekitar 0,5 sen. Jadi 0,5 sen setengah dolar ini menjadi support kuatnya gitu ya. Dan dia sepertinya sekarang sudah menembus 0,5. This is a good sign untuk XRP sendiri di level Fibonacci-nya. Yang saya lihat adalah resisten yang kuat untuk XRP itu sebenarnya di ini nih 0,618. Golden ratio ini akan menjadi resisten yang kuat yang harus di break oleh XRP. Apakah bisa di break? Pasti bisa. Seharusnya bisa. Tapi apakah secara short term bisa di break? Kalau menurut saya belum tentu ya, karena mungkin akan terjadi short term pullback dulu. Kenapa ada short term pullback? Karena kalau kita pakai relative strength index atau indikator selanjutnya, ini bisa kita lihat kita tuh sudah di fase di atas gitu. Jadi istilahnya kita harus mengalami koreksi dulu, kembali lagi turun ke bawah. Jadi ini udah kayak overbought, orang-orang udah belinya terlalu banyak juga gitu. Jadi mungkin kita akan mengalami koreksi sedikit. Ya nggak berarti kita turun ke bawah lagi, tapi mungkin kita akan mengalami penurunan sedikit sebelum kita mengalami kenaikan gitulah ya. Nah, itu untuk RSI-nya. Kalau kita lihat sendiri untuk exponential moving average-nya sudah crossing juga gitu ya. Jadi itu adalah salah satu indikasi positif juga sebenarnya. Nah,
untuk beli XRP di level berapa? Kalau saya lihat untuk beli XRP sebenarnya di level ini nih. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan base-nya dia, kalau saya lihat sendiri sih mungkin dia last supportnya itu di sekitar 1,17. Jadi, sabar ya. Jadi mungkin akan ada possibility untuk XRP turun lagi ke level 1 dolaran atau mungkin 1,06 gitu. Di sini kalian kalau misalnya XRP turun lagi, ini nggak usah mikir, mungkin bisa langsung serok atau langsung ambil posisi juga di sini karena memang ya cukup murah dengan yang tadi saya bilang sentimen positifnya masih banyak banget gitu ya. Jadi di sini. Nah, kedua, mungkin dia akan bisa turun lagi ke level 1,17. Kenapa? Karena di sini ada resistennya juga cukup kuat yang dia bentuk sebelumnya gitu ya. Mungkin kita highlight dulu sedikit di sini, lalu di sini. Jadi di sini mungkin akan menjadi salah satu resisten. Kalau misalnya dia turun ke bawah, dia nggak kuat levelnya, ini mungkin akan menahan XRP sendiri. Jadi kalau misalnya dia turun ke bawah seperti ini, yang saya lihat mungkin dia bisa membuat bullish pennant juga kayak seperti ini. Nah, dengan dia membentuk bullish pennant, dia konsolidasi dulu seperti untuk membentuk base-nya istilahnya, baru dia akhirnya bisa breakout. Kalau bisa breakout seperti ini sangat bagus sekali untuk XRP. Ini kira-kira sih pattern yang bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi di XRP sendiri ke depannya. Belum tentu terjadi juga, tapi saya bisa lihat hal itu mungkin bisa terjadi untuk XRP sendiri dalam waktu short term dengan target kita ya. Kalau misalnya ini jangan nggak usah time the market juga, kalian mau investasi sampai akhir tahun atau mungkin buat tahun ke depannya atau beberapa tahun lagi, untuk XRP sangat oke sekali ya. Target sekarang sih kalau menurut saya menembus all time high sebelumnya, yaitu di 3,3 dolar. Jadi ini pun di skip gitu ya, karena menurut saya sangat positif sekali untuk XRP masuk ke dalam all time high sebelumnya lagi. Jadi kalau kita lihat beli harga sekarang, contohnya di harga sekarang aja, ini naik sekitar 163%. Jadi sangat-sangat oke. Ini baru ke all time high sebelumnya, belum dia breakout dari all time high-nya lagi ke 5 dolar mungkin masih bisa terjadi sebenarnya, ataupun 10 dolar. Nah, kita masuk ke dalam Ripple Indodax untuk review harga rupiahnya. Kalau harga rupiahnya hampir sama, dia seperti membentuk base juga gitu ya di sini. Tapi bedanya mungkin kalau dia di rupiahnya, saya lihat kita kalau mau beli ini support yang kuat, ini kalian langsung bisa lihat sendiri nih. Di sini ada resistennya, di sini ada resisten. Jadi kalau dia turun lagi, ya ini akan menjadi level yang kita bisa ambil, yaitu di sekitar 16 ribuan. Jadi kalau kalian tanya beli XRP di mana kalau dia koreksi, ya mungkin hopefully kalau dia turun lagi ke sekitar 15.900, 15.300, ini akan menjadi hal yang cukup oke juga untuk XRP gitu ya. Hopefully dia tapi nahan di base ini. Tapi kalau menurut saya mungkin kita akan mengalami short term pullback sih gitu ya. Jadi akan ada penurunan sekitar berapa persen nih? Ya 12-10% seperti itu. Karena ya cukup normal sekali, kita lihat dia dari kenaikan di sini udah sekitar 150% gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pullback sekitar 10% ya masih normal sekali kan. Nah, untuk target sendiri, kalau misalnya di Indodax, ini target long term untuk XRP sama di all time high sebelumnya, yaitu di sekitar 52.000 gitu ya. Jadi masih sangat-sangat jauh sekali. Ini pun baru ke previous all time high. Belum kalau misalnya dia break price discovery. Kalau kita bandingkan dengan Cardano, kalau Cardano itu kan dia udah hampir mau break all time high. Kalau XRP ini masih sangat jauh gitu ya. Ini 232% baru mau ke previous all time high-nya gitu. Nah, itu prediksi saya untuk XRP di tahun 2021. Dan mungkin kalau kalian mau beli, level-levelnya juga sudah saya layout. Dan resistennya, resistennya sama juga di 0,618 lah intinya. Di sekitar 20.600-an. Ini kalian bisa lihat sendiri, ada kayak dia membentuk base juga di sini. Oke, itu saja video untuk XRP. Semoga kalian suka cover saya untuk Ripple dan XRP. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.